kelompok 3. Di sini kami akan menjelaskan materi kami mengenai membiasakan sikap IFA. Saya Fia Herlin Arfiona selaku moderator. Kepada teman-teman sekelompok saya persilakan untuk menjelaskan materi. A. Pengertian IFA secara terminologis. IFA adalah bentuk master dari afa, yaitu IFA yang berarti menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak baik. IFA juga berarti menjaga kesucian tubuh. Secara terminologis, IFA adalah memelihara kehormatan diri dari segala hal yang akan merendahkan, merusak, dan menjatuhkannya. Al-IFA juga dapat dimaknai sebagai usaha untuk memelihara kesucian diri. Al-IFA adalah menjaga diri dari segala tuduhan, fitnah, dan memelihara kehormatan. B. Iffah. Dalam kehidupan iffah hendaklah dilakukan setiap waktu agar tetap berada dalam keadaan kesucian. Hal ini dapat dilakukan dimulai memelihara hati untuk tidak membuat rencana dan angan-angan yang buruk. Sedangkan kesucian diri terbagi ke dalam beberapa bagian. 1. Kesucian panca indera di dalam Al-Quran Surah An-Nur ayat 24. Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian dirinya sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. 2. Kesucian jasad. Dalam Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 33. Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Ya, demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu, dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. 3. Kesucian dari memakan harta orang lain. Quran Surah An-Nisa ayat 4. Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas, pandai memelihara harta, maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan, dan janganlah kamu tergesa-gesa membelanjakannya sebelum mereka dewasa. Barang siapa di antara pemeliharaan itu mampu, maka hendaklah ia menahan diri dari memakan harta anak yatim itu. Dan barang siapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adalah saksi-saksi tentang penyerahan itu bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas atas persaksian itu. Quran Surah An-Nisa ayat 4. Keempat, kesucian lisan dengan cara tidak berkata menyakitkan orang tua, seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Quran Surah Al-Isra ayat 17. C. Keutamaan IFA. Dengan demikian, seorang yang afif adalah orang yang bisa menahan diri dari perkara-perkara yang dihalalkan ataupun diharamkan walaupun jiwanya cenderung kepada perkara tersebut dan menginginkannya. Sebagaimana sabda Rasulullah, artinya, apa yang ada padaku dari kebaikan atau harta tidak ada yang aku simpan dari kalian. Sesungguhnya siapa yang menahan diri dari meminta-minta, maka Allah akan memelihara dan menjaganya. Dan siapa yang menyerahkan
hendaklah kalian diberi suatu pemberian yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Agar seseorang mukmin memiliki sikap ifah, maka harus melakukan usaha-usaha untuk membimbing jiwanya dengan melakukan dua hal berikut. 1. Memalingkan jiwanya dari ketergantungan kepada makhluk dengan menjaga kehormatan diri sehingga tidak berharap mendapatkan apa yang ada di tangan mereka, hingga tidak meminta kepada makhluk baik secara lisan maupun keadaan. 2. Merasa cukup dengan Allah, percaya dengan pencukupannya. Siapa yang bertawakal kepada Allah, pasti Allah akan mencukupinya. Allah itu mengikuti persangkaan baik hambanya. Bila hamba menyangka baik, ia akan beroleh kebaikan. Sebaliknya, bila ia bersangka selain kebaikan, ia pun akan memperoleh apa yang disangkanya. Untuk mengembangkan sikap ifah ini, maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan dan dilakukan oleh seorang muslim untuk menjaga kehormatan diri. Di antaranya yang pertama, ada selalu mengendalikan dan membawa diri agar tetap menegakkan sunnah Rasulullah. 2. Senantiasa mempertimbangkan teman bergaul dengan teman yang jelas akhlaknya. Yang ketiga, selalu mengontrol diri dalam urusan makanan, minuman, dan berpakaian secara islami. 4. Selalu menjaga kehalalan makanan, minuman, dan rizki yang diperolehnya. 5. Menundukkan pandangan mata dan menjaga kemaluannya. 5. Tidak berhalwat atau berduaan dengan lelaki atau perempuan yang bukan mahramnya. 7. Senantiasa menjauh dari hal-hal yang dapat mengundang fitnah. Ifah merupakan akhlak paling tinggi dan dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itulah, sifat ifah ini perlu dilatih sejak anak-anak masih kecil, sehingga memiliki kemampuan dan daya tahan terhadap keinginan-keinginan yang tidak semua harus dituruti karena akan membahayakan saat telah dewasa. Dari sifat ifah akan lahir sifat-sifat mulia seperti sabar, qanaah, jujur, santun, dan akhlak terpuji lainnya. Kesimpulannya, secara etimologis, ifah adalah bentuk masdar dari afa, yaitu ifu, ifah, yang berarti menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak baik. Ifah juga berarti kesucian tubuh. Secara terminologis, ifah adalah memelihara kehormatan diri dari segala hal yang akan merendahkan, merusak, dan menjatuhkannya. Ifah atau al-ifah juga dapat dimaknai sebagai usaha untuk memelihara kesucian. Dari ifah adalah menjaga diri dari segala tuduhan, fitnah, dan memelihara kehormatan. Dengan terbentuknya video ini, kami dari kelompok 3 berharap agar teman-teman bisa memahami makna dari video yang kami bikin. Akhir kata, saya serahkan kepada moderator. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.